Dua menu simple tapi bakalan bikin anak kamu lahap makan, Mams. Jangan skip videonya. Di sini aku mau siapkan beberapa bahan-bahannya. By the way, di sini anak aku sudah usianya 3 tahun, jadi masakannya kita samakan dengan masakan di rumah. Untuk bumbunya juga simple banget. Di sini aku cuma menggunakan bawang putih dan daun bawang. Untuk sayurannya di sini aku menggunakan jagung muda atau juga bisa disebut putren. Dan juga di sini aku juga menggunakan kembang kol dan wortel biar tambah cantik. Selama 3 tahun ini juga aku selalu masak untuk anak aku atau masak untuk MPASI ya. Pernah juga aku beberapa kali mencoba kasih bubur instan ke anak aku, tapi memang gak cocok. Bahkan saat masak sendiri pun kadang ya memang ada masakan aku yang gak cocok sama dia. Tapi itu tuh bener-bener hal wajar banget sama mami, gak perlu bingung. Dan di saat anak aku gak mau makan atau GTM, hal yang paling aku hindari adalah memaksa dia untuk makan. Jadi hal yang aku lakukan adalah di saat anak aku GTM, yang paling pertama aku observasi dulu dia GTM-nya kenapa nih. Dan biasanya di saat anak aku GTM adalah karena dia badannya lagi panas, karena tumbuh gigi, atau memang lagi ada sakit. Karena di saat tumbuh gigi pun dia tuh males ngunyah. Yang kita lakukan adalah mengganti tekstur makanannya. Seperti bikin bubur, tapi buburnya juga bukan bubur yang asal bubur ya Mams ya. Bisa ditambahkan sama ayam, bisa dibikin nasi tim. Sempet juga ada satu kali yang mana aku itu masak sehari itu bener-bener 3 kali sampai 4 kali ganti-ganti menu. Karena ternyata memang membuat tampilan makanan yang menarik itu juga bener-bener ngaruh banget. Atau kadang aku juga kalau anak aku lagi GTM tuh suka aku sengaja nih Mams makan nasi di depan dia. Karena anak aku juga tuh suka tergoda di saat mamanya lagi makan, pasti dia mau makan. Dan juga nggak terlalu banyak bumbu-bumbu dulu. Biasanya kan kita ya kalau masak di rumah itu kan suka berbagai-bagai rempah-rempah gitu. Nah belum tentu anak kecil itu tuh langsung suka dengan rempah-rempah yang sangat banyak Mams. Dan salah satu masakan yang hari ini aku masak juga nih Mams ya, seperti kita bikin dadar telur. Dadar telur pun awalnya anak aku itu nggak suka kalau aku campur-campur dengan daun bawang ataupun bawang goreng. Tapi setelah mencoba dan setelah terbiasa, jadinya sekarang dia sudah suka. Dan yang paling gongnya banget itu adalah jam makan anak itu nggak boleh diganti-ganti. Dari awal MPASI sampai usia 3 tahun pun, rules makannya Syaka itu aku nggak pernah ganti-ganti. Karena pernah kan kita beberapa kali tuh traveling atau lagi dalam perjalanan, otomatis tuh nggak bisa banget kan kita nyiapin makanan yang tepat waktu. Dari situ juga tuh akan mulai timbul kekeosan, dia akan mulai GTM. Karena yang harusnya makan berat, aku kasih cemilan dulu atau aku kasih susu dulu. Karena jam makan itu benar-benar sangat ngaruh. Tapi Mams juga kalau sudah beberapa cara dilakukan, tapi tetap aja si kecil itu masih susah makan, ya jalan satu-satunya adalah konsultasikan ke dokter. Kekurangan zat mineral tertentu seperti zinc juga dapat menurunkan nafsu makan Mams. Dan biasanya yang pernah terjadi sama Syaka kalau habis sakit, itu tuh pastikan daya tahan tubuhnya tuh turun. Terus pasti tuh dia juga kayak butuh suplemen. Nah saat mami konsultasi tuh dokter tuh kayak suka ngasih resep suplemen zinc, itu tuh bener-bener ngaruh banget. Tapi mami juga jangan terlalu terburu-buru di saat anak gak mau makan nih 1 kali udah langsung dikasih suplemen. Gak boleh ya Mams, kita harus nyoba beberapa triknya dulu. Dan aku juga tuh selalu mengenalkan Syaka dengan sayuran dari awal MPASI. Jadi itu selama awal MPASI aku tuh udah langsung kenalin Syaka ke protein, sayuran, karbo menjadi dalam satu menu. Dan benar-benar itu juga ngaruh banget sampai sekarang tuh jadinya Syaka itu nggak pilih-pilih makanan. Syaka jadinya tuh doyan banget makan sayuran. Seperti sayuran yang aku masak hari ini tuh kesukaan Syaka banget. Kalau Syaka dimasakin ini tuh dia makannya tuh bisa lahap banget loh. Dan jendela makannya Syaka itu biasanya dibuka dari jam 8 pagi. Jam 8 pagi itu Syaka udah start makan pagi, makan berat langsung. Dan setelah Syaka pergi ke sekolah biasanya jam 10 itu ada waktunya snack time. Dan di snack time ini juga aku biasanya bekelin Syaka itu kayak roti bakar sama buah. Dan porsinya itu nggak terlalu banyak. Nanti setelah pulang sekolah, sekitar jam 12-an itu Syaka akan kembali makan berat, makan siang. Setelah makan siang, dia akan main-main sebentar dan jadwalnya tidur siang. Biasanya tidur siangnya Syaka itu 1 sampai 1,5 jam. Dan sekitar jam 3 sorean itu Syaka waktunya nyemil lagi. Biasanya cemilannya itu ya aku kasih jajan-jajanan atau kasih buah lagi. Dan biasanya jam makan malamnya itu di jam 6 sore. Dan aku juga masaknya sudah selesai. Ini aku tambahkan sedikit bawang goreng biar tambah harum. Semoga video aku ngebantu buat mami-mami semuanya.